Waduh, Panji Gumilang sebut tanah suci yang sesungguhnya adalah Indonesia, bukan Mekah dan Madinah. Gitu, ada satu stasiun TV di mana dia itu datang ke instansi ini, ke Masjid Al-Zaitun, tidak diizinkan, tapi tetap ingin meliput karena kita tahu sendiri seperti itu tuh nggak boleh gitu. Bila narasumber tidak mengizinkan atau tidak berkenan untuk memberikan pernyataan atau segala macam, seharusnya kita itu sebagai pers ya udah gitu, nggak usah maksa gitu. Kita menghormati keputusannya, kita menghormati bahwa ya udah memang nggak mau gitu. Tapi ini maksa gitu. Apakah seperti itu? Kan seharusnya ini menjadi sebuah kajian lagi nih buat Kominfo. Dan ini kasus ini tuh nggak ini doang gitu, banyak dari dulu seperti itu. Hingga pada akhirnya menggiring opini publik ke arah yang tidak benar. Nggak ada landasannya gitu loh. Kalaunya Ponpes Al-Zaitun tidak mau diliput, itu hak Ponpesnya, yaitu betul. Tetapi seharusnya Ponpes Al-Zaitun juga memberikan alasannya mengapa tidak boleh meliput. Seharusnya diberikan alasan, ya biar terbuka gitu. Nah, jadinya stasiun televisi aja tidak diizinkan meliput, tidak diizinkan mengambil gambar. Akan ada pertanyaan pula di mata masyarakat, mengapa seperti itu? Mengapa Al-Zaitun tertutup? Apa yang disembunyikan? Apa yang ada di dalam Al-Zaitun? Masyarakat itu pintar semuanya, cerdas, ya cerdas, dan melihat fakta dan buktinya di depan mata mereka sendiri. Contoh, ya video-video yang beredar dari videonya Bapak Panji Gumilang, yang mana di situ menirukan salam Yahudi. Terus softnya yang renggang-renggang ketika sholat Id. Itu kan ada videonya gitu. Apakah memang ada orang-orang yang punya kepentingan di balik itu semua, sehingga pesantren Az-Zaitun itu sepertinya tidak bisa tersentuh hukum? Saya tidak tahu. Tapi yang jelas itulah fakta realnya. Seakan-akan MUI itu sulit untuk masuk dan berdialog dengan mereka. Bahkan pondok pesantren Az-Zaitun ini semakin tinggi makomnya, semakin tinggi derajatnya, dan tidak tersentuh. Semakin aneh-aneh lagi. Semakin aneh-aneh dan semakin mapan dia untuk mewacanakan di ruang publik. Kita bisa lihat pesantren Az-Zaitun ini memang sepertinya satu-satunya ya yang memiliki pemikiran seperti ini. Radikal ya? Bukan hanya radikal. Yang saya tahu itu kan ada kaitan dengan NII. Oh. Ya kan? Ada kaitan dengan NII. Dan saya kira semua pasti tahu apa itu pondok pesantren Az-Zaitun. Tidak biasa. Dan ini memang di luar kebiasaan. Ada jamaah bercampur, laki perempuan. Padahal kalau kita tahu tradisi agama-agama Timur Tengah, laki perempuan itu dipisah. Bahkan di Yahudi pun tradisi Yahudi, laki perempuan itu beribadah secara terpisah. Apapun Yahudinya terpisah. Tradisi Nasrani di Timur Tengah, ya, laki perempuan juga dipisah. Meskipun Islam radikal pun dipisah. Ini belum bicara Islam, ini bicara Nasrani. Iya, Nasrani. Kekristenan ortodoks, ya, antara laki dan perempuan itu dipisah. Baik di Timur Tengah, apalagi di Eropa bagian timur. Bagaimana melakukan sholat berjamaah antara laki dan perempuan? Lah, di atas hukum sah atau tidak sah ada adab. Karena ini adalah untuk ibadah, sholat, mendekatkan diri kepada Allah. Yang biasanya laki dan perempuan itu bisa saling nyetrum. Nyetrum itu connect. Connect itu bisa pikirannya yang mestinya untuk mahdoh karena Allah, menghadap karena Allah, bukan karena ada fasilitas melihat perempuan yang bisa merubah pikiran. Ya, memang harus kita sadari fenomena sekarang itu memang era keterbukaan. Karena keterbukaan
terbukanya itu bahkan tanpa batas. Toleransi juga begitu. Toleransi itu benar secara istilah, tapi implementasinya toleransi itu menjadi kebablasan, sehingga tidak ada kontrol sekarang. Sehingga, tapi itu tergantung dari Majelis Ulama Indonesia. Apakah punya sikap yang tegas untuk bisa berdialog dan sekaligus berhujjah secara bijaksana. Pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun Indramayu, Panji Gumilang, menyebut bahwa tanah suci yang sebenarnya bukanlah Mekah dan Madinah, melainkan Indonesia. Ucapan Panji Gumilang mengenai hal tersebut menjadi viral di media sosial lantaran banyaknya akun yang mengunggah ucapan Syekh Panji Gumilang tersebut. Banyak orang Indonesia hari ini yang salah memahami mengenai tanah suci. Indonesia ini tanah suci, hidup dan matimu harus di tanah suci Indonesia, katanya dikutip dari akun snack video @aambnf. Banyaknya masyarakat Indonesia yang tidak memahami bahwa Indonesia merupakan tanah suci menurut Syekh Panji Gumilang. Hal tersebut dikarenakan masyarakat Indonesia tidak pernah membaca lagu kebangsaannya sendiri. Banyak yang salah memahami tanah suci karena tidak membaca lagu kebangsaannya, ujarnya. Ditambahkan Syekh Panji Gumilang untuk ke Mekah dan Madinah harus membayar lebih dari 35 juta dalam rangka berhaji maupun umroh. Kemudian masyarakat Indonesia juga berkeinginan untuk meninggal di tanah suci Mekah dan Madinah. Mau tahu anak-anakku orang yang mati di Mekah atau Madinah itu dibiarkan begitu saja. Mau yang begitu kok harus bayar 35 juta, katanya lagi. Dalam kesempatan tersebut Syekh Panji Gumilang juga menyebutkan isi dari lagu kebangsaan Indonesia Raya stanza 3, di mana di salah satu syairnya menyebut bahwa Indonesia tanah yang suci. Indonesia adalah tanah yang suci dan ini tidak keluar dari ajaran agama, tutupnya. Unggahan video berdurasi 59 detik ini sudah ditonton lebih dari 47.000 kali oleh para netizen. Postingan ini juga mendapatkan beragam komentar dari netizen. Ini orang sudah menyimpang, berbahaya untuk generasi bangsa, harus dibubarkan, ujar @b. Sumpah orang ini makin ngawur, kok bisa dikasih hidup ya, timpal @g. Versi sendiri nggak waras, sama sekali ngawur, agama kok semaunya sendiri, sambung @z.